Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Aprilia Lestari dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kusta atau lepra. Apa itu kusta? Jadi, apa sih penyakit kusta atau lepra? Penyakit kusta atau lepra adalah penyakit bakteri kronis yang menyerang saraf tepi jaringan kulit dan sistem pernafasan. Lepra atau kusta juga disebut dengan Hansen atau morbus Hansen. Penyakit ini terdiri dari dua jenis, yaitu kusta kering atau paucibaciller dan kusta basah atau multibaciller. Munculnya bercak putih seperti panu biasanya merupakan gejala-gejala kusta kering, sedangkan gejala kusta basah lebih mirip kadas, yaitu bercak kemerahan dan disertai penebalan pada kulit. Jadi, ciri penyakit kusta yang paling mendasar adalah kurang rasa atau hipostresi atau mati rasa sama sekali atau anestesi. Pada gejala yang umum ini yang menyebabkan penderita kusta bila dibiarkan dapat mengalami kecacatan karena saraf mereka rusak sehingga mereka tidak merasakan sakit meskipun jari mereka terputus. Seperti apa sih ciri atau gejala penyakit kusta yang harus diwaspadai? 1. Mati rasa, tidak bisa merasakan perubahan suhu hingga kehilangan sensasi sentuhan dan rasa sakit pada kulit. 2. Nyeri persendian. 3. Penurunan berat badan. 4. Pembesaran saraf tepi, biasanya di sekitar siku dan lutut. 5. Perubahan bentuk pada wajah. 6. Lepuh atau ruam. 7. Muncul bisul tetapi tidak sakit. 8. Rambut rontok. 9. Hidung tersumbat atau terjadi mimisan. 10. Muncul luka tapi tidak terasa sakit. 11. Kerusakan pada mata. Mata menjadi lebih kering dan jarang mengedip, biasanya dirasakan sebelum muncul tukak berukuran besar. 12. Lemah otot atau kelumpuhan. Jadi, penyebab kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lemprae, sejenis bakteri yang tumbuh dengan lambat. Penularan kusta bisa melalui kontak kulit yang lama dan erat dengan pengidapnya. Di samping itu, kusta juga ditularkan lewat inhalasi alias menghirup udara. Alasannya, bakteri penyebab kusta dapat hidup beberapa hari dalam bentuk droplet di udara. Terus, gimana sih kenapa kita bisa tertular kusta? Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk dan bersin. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, seseorang tidak akan terkena kusta atau lepra hanya dengan bersalaman, duduk bersama, atau bahkan dari ibu ke janin yang dikandungnya. Imunitas yang baik juga sangat membantu kita dalam mencegah penularan kusta. Resiko lain yang meningkatkan seseorang terkena kusta ialah bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo atau simpanse, menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta, dan memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh.
Pengobatan penyakit kusta atau lepra. Metode pengobatan utama penyakit kusta atau lepra adalah dengan obat antibiotik. Penderita kusta akan diberikan kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan sampai 2 tahun. Jenis, dosis, dan durasi pengobatan antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita. Contoh antibiotik yang digunakan untuk pengobatan kusta adalah 1. Rifampicin, 2. Dapsone, 3. Clofazimine, 4. Minocycline, 5. Oflocasin. Di Indonesia, pengobatan kusta dilakukan dengan metode MDT atau multi drug therapy. Operasi umumnya dilakukan sebagai penanganan lanjutan setelah pengobatan dengan antibiotik. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi dengan cara pemeriksaan kulit, amati ada tidaknya salah satu atau beberapa keadaan berikut pada tubuh. 1. Bercak keputih-putihan atau kemerah-merahan pada kulit, dapat disertai dengan tidak gatal dan mengkilat atau bersisik. 2. Kelainan kulit tidak berkeringat dan atau alis mata tidak berambut. Yang keempat, bengkak atau penebalan wajah dan cuping telinga. 4. Timbul lepuh atau luka tanpa rasa nyeri pada bagian tubuh yang terluka. Operasi umumnya dilakukan sebagai penanganan lanjutan setelah pengobatan dengan antibiotik. Operasi bagi penderita kusta bertujuan untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki bentuk tubuh penderita yang cacat, dan mengembalikan fungsi anggota tubuh. Pencegahannya adalah untuk pencegahannya sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah kusta. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat merupakan pencegahan yang paling baik untuk mencegah komplikasi sekaligus mencegah penularan lebih luas. Selain itu, menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta juga penting untuk mencegah kusta. Gerakan terpadu untuk memberikan informasi mengenai penyakit kusta kepada masyarakat, terutama di daerah endemik, merupakan langkah penting dalam menolong para penderita untuk mau memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan. Pemberian informasi ini juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif tentang kusta dari diskriminasi. Selain itu, pencegahan juga bisa dilakukan dengan mandiri, yaitu dengan cara mencegah daya tahan tubuh, mulai dari mengatur pola makan dan memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, beristirahat cukup, dan rutin berolahraga maksimal seminggu 3 kali. Perhatikan ventilasi lingkungan sekitar. Pastikan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah, terutama di daerah yang lembab. Hindari berpergian ke daerah endemik kusta. Jika ada keluarga yang mengalami kusta, ingatkan untuk mengkonsumsi obat hingga sembuh atau kembali normal. Thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.